Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azan subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, masih kelanjutan dari bab sabar. Yang sebentar lagi kita juga akan masuk bulan sabar. Bulan apa? Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Aman, sehat, istiqomah, semakin semangat dan semakin takwa, sehingga sewaktu-waktu kita dipulangkan kepada Allah Ta'ala, bekal kita dicukupkan. Walaupun aslinya tidak cukup, tapi Allah akan memberi kecukupan. Karena tugas kita adalah bekerja keras. Bukan berapa yang bisa kita kumpulkan, tetapi kerja keras. Yang Allah perintahkan kepada kita dengan wa tazawwadu fa inna khairaz zati at-taqwa. Carilah bekal. Bekal yang paling bagus dia adalah ketakwaan. Ramadan, siapa yang mengerjakannya dengan benar, maka Allah akan jadikan hamba yang bertakwa. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana itu juga diwajibkan pada orang sebelum kamu. Bila kamu benar di dalam berpuasa, dijamin akan jadi orang yang takwa, itu terjaga dari murka dan siksa Allah. Karena dia memang menjaga diri. Perkara yang Allah ridhoi, dia bekerja keras melaksanakan, penuh harap. Perkara yang Allah benci, dia menjauh dengan penuh waspada. Ketergantungannya kepada Allah Ta'ala, maka dia penuh mencintainya. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, Nabi kita diperintahkan untuk menjelaskan pada umat, jika kalian umat cinta pada Allah, maka ikuti saya. Siapa yang dimaksud dengan saya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Praktek Nabi adalah praktek taat terbaik. Praktek Nabi praktek takwa terbaik. Karena beliau katakan, ana atqakum lillah, saya orang yang paling takwa di antara kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi profil percontohan. Karena Allah menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada buat kamu pada dari Rasul contoh yang baik. Dan pempraktekan Al-Quran telah pernah berada pada praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya hadis-hadis yang kita kaji kesempatan malam hari ini, semoga nanti bisa terbaca 3 hadis.
yang ke-37, 38 dan 39. Sekarang kita masuk hadis ke-37 dari tema sabar. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah, yang menceritakan dua orang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Anin Nabi, hadis ia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qol, beliau sabdakan, ma yusibu al-muslima, tidaklah menimpa kepada orang Islam, orang yang telah ikrar dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia menegakkan sholat 5 waktu, puasa tiba dia puasa, mampu zakat berzakat, mampu haji berhaji, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, ia wujudkan dengan ketaatan, ia jauhi dari pembatal-pembatal keislaman. Nah, itu tanda-tanda orang Islam. Dapat senang, dia bersyukur, tambah taat. Dapat musibah, dia sabar dan berharap di balik musibah semoga ada pahala. Tidaklah musibah menimpa kepada orang Islam, apa saja bentuknya, min nasobin, dari kepayahan. Nanti kesel napa mboten? Makanya kita tidak usah wedi kesel, karena memang orang hidup di dunia itu penggayaan ini disuruh kesel. Nggak ada orang yang bisa lari dari kesel. Kesel mesti kesel. Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad, kami cipta manusia di dalam kesel. Makanya siap saja kesel dan niati kesel kita untuk taat, sehingga bukan kesel sing muspro, tapi kesel sing berpahala. Aja wedi kesel, siap saja berjuang. Walau wasobin, tidak juga menimpa kepada dia wasob. Wasob itu semisal sakit sing terus menerus. Kalau muda kayaknya nggak begitu banyak, tapi ketika sudah 40 ke atas itu sudah mulai. Cara umum mungkin juga beser yang nggak mampet-mampet, atau istighadah, nggak haid tapi keluar darah terus, atau mungkin mulai kena komplikasi, atau mungkin juga mata yang harus sambung terus, itu namanya sakitnya terus menerus. Wala hammin, dan juga tidak kesusahan, tidak menimpa kepada dia kesusahan. Ham itu biasanya kesusahan berkaitan dengan pikiran. Wala hazan, tidak juga dengan hazan. Susah itu biasanya berkaitan dengan benda. Susah itu mungkin badannya yang menjadi penyebab susah. Apa itu diancam, ngeredek, atau ada kekhawatiran. Tapi lah wasab itu biasanya tuh pikiran, teror mental, ancaman orang kafir, atau hal yang semisal. Wala ada, tidak juga menimpa kepada dia gangguan, termasuk orang terjun di dalam cari ilmu banyak gangguan, beramal banyak gangguan, berdakwah Nabi kita SAW banyak gangguan ketika berdakwah. Bisa dibilang semua nabi dituduh dengan gila. Bahkan banyak nabi yang dibunuh, ada yang disigar berak, ada yang dikuliti. Tapi nabi itu sabar sampai berdarah-darah, mengusap darah, yang ada bahasa kasih sayang. Allahumma hdi qaumi li'annahum la ya'lamun, ya Allah beri petunjuk kepada kaumku. Kenapa? Mereka belum tahu. Itu contoh ada gangguan. Wala ghamin, tidak juga menimpa kepada dia gham. Gham itu kesusahan sebabnya ditinggal
mati, hilang oleh pihak yang sangat dicintainya. Semisal para sahabat mendapatkan gham, ada isu nabinya meninggal, ghammun ala ghammin. Hatta saukatu, sampai-sampai menimpa kepada dia duri yang menimpa di kaki, atau duri makan lauan ikan asin kena duri, atau mungkin juga duri mata, semisal sambal meripat, sore-sore jalan-jalan hewan masuk ke mata, perih, apalagi hewannya kencing, tambah pedes. Apabila dia itu ridho, berharap pahala, sabar, berharap pahala. Dan cara sabar bagaimana? Ini kita ulang. Satu, sadar ini adalah takdir, buktinya terjadi. Makanya apapun yang menimpa, pokok jelas terjadi, katakan ini takdir. Kalau bukan takdir, gak bakal terjadi. Pokok terjadi, namanya takdir. Yang kedua, husnudzon, di balik ini mesti ada kebaikan, dan Allah nggak pernah menzalimi pada hambanya. Yang ketiga, dia sibuk mengambil pelajaran apa di balik musibah. Mungkin dosaku, atau karena kelalaianku, atau memang Allah akan mengangkat derajatku. Ambil saja hikmahnya. Yang keempat, ridho. Bila orang itu menggali faedahnya ternyata ketemu, ridho. Misalnya luwe rapena, karena menyebabkan makan semakin lezat. Ada kan hikmahnya? Sakit, ternyata malah nyenang nih dokter. Dokternya cuman buat yang sakit. Demen nih wong sehat kabeh, dokternya kok nyapu. Ada itu hikmahnya. Ada itu hikmahnya, sehingga tidak sia-sia. Makanya ridho. Yang kelima adalah sabar, kemampuan mengendalikan emosi. Lewes ridho kan gak muring-muring, terkendali kan. Lalu berharap semoga di balik itu semuanya Allah memberi pahala, menggugurkan dosa, meninggikan derajat. Nah, ketika terkena musibah, dia bisa bersikap demikian. Tidaklah itu semua terjadi illa kecuali kafarallahu, Allah akan menggugurkan biha, dengan berbagai macam petaka yang menimpa tadi, min khotoyahu, dari dosa-dosanya. Muttafaq alaih, disepakatasnya oleh Imam Bukhari dalam Imam Muslim. Makna wasab yaitu al-marad, sakit. Itu hadis yang ke-37. Pensyarahnya bergabung dengan hadis ke-38. Kita baca. Ini bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud. Ini termasuk generasi awal kaum muslimin. 70 surah Al-Quran ia pelajari langsung dari Nabi SAW. Termasuk bisa menirukan cara membaca Nabi SAW Al-Quran persis kayak diturunkan, lembut. Akhirnya di masa Umar juga menjadi guru yang dikirim ke Basrah. Secara status sosial di mata masyarakat dia dianggap rendah, tapi mulia di sisi Allah karena imannya tumbuh dengan ilmu. Ya Allah mengangkat derajat tinggi-tinggi. Radhiyallahu semoga meridhoinya qol dakhaltu ala nabiyyi, saya masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wawa di mana beliau aku tertimpa panas tinggi. Fakultu, saya matur, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya engkau aku terkena demam tinggi. Wa kan syadidan, demam yang amat sangat. Di bahasa yang lain, sepertinya ini adalah beratnya 2 kali daripada wajarnya.
Faqala maka jawabnya ajal iya. Ini sesungguhnya saya, aku terkena demam. Kama aku sebagaimana terkena demam rajulani minkum, dua orang dari kamu. Memang begitulah. Ini bukan karena Allah tidak sayang, Allah mendolimi, enggak. Justru tanda cinta Allah kepada hambanya, nopo? Ditimpakan berbagai macam ujian. Enggak seperti cintane mbae nyang putune, terus pun dicintane mbae datang putune. Timang-timang dimanja-manja, isah-isah ora oleh, ngoten nggih. Enggak begitu. Pesan Nabi SAW, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah itu ketika mencintai hambanya akan banyak ditimpa berbagai macam ujian, pembuktian kebenaran. Dan itu nikmat. Karena orang yang mati syahid ketika mendapatkan kesahidan, berada di tempat dapat nikmat di sana, di alam roh. Ketika Allah menawari untuk meminta, apa yang mereka minta? Pulangkan saya ke dunia supaya saya dibunuh lagi. Nyidam apa ngidam? Ya begitulah. Kayak wanita hamil saja minta ini itu. Jere tuntutannya bayi. Itulah orang yang mati syahid itu merasa nikmat dengan dibunuh. Mengerikan itu adalah sebatas ujian ketika pedang berkelebat, ketika wayai mati, pedang betul-betul menebas putus lehernya, itu pedang belum nempel, nyawa dicabut gak loro. Begitu darah netes langsung diampunkan dosanya. Ketika dia junub, bidadari yang memandikannya. Loh, hebat nggih. Gak ada yang mengerikan. Makanya kita butuh mengambil hikmahnya, bukan sebatas akal-akalan saja. Akal gatuk mboten berita kayak begitu. Gak gatuk. Itu berita gaib yang seperti itu. Kalau nggak pakai dalil nggak bisa yang kayak begitu. Itu tadi Allah itu ketika mencintai hambanya itu akan diuji. Siapa orang yang paling berat ujiannya? Jawab, asyadul bala al-anbiya fa amsaluhum summa amsaluhum. Orang yang paling berat bebannya siapa? Para nabi, semisal dan yang semisal. Makanya kita semakin berilmu, semakin baik, semakin teguh akidah ibadah kita, maka jangan merasa kita akan dimanja-manja. Mesti akan banyak ujian. Ternyata Nabi SAW mengatakan, panasku ternyata 2 kali daripada wajarnya orang dari kamu. Qultu saya matur, dzalika anna Allah anna lillahi ajrain. Oh, dzalika anna laka ajrain. Yang demikian itu berarti untuk kamu dapat 2 pahala. Qala ajal iya. Dzalika kadzalika, itu memang begitu. Ma min muslimin, tidak ada dari orang Islam yusibuhu adza, menimpa kepadanya gangguan. Saukatun fama fauqaha, bentuknya duri atau yang lebih kecil daripada itu, termasuk kelilipan atau kadang keselak. Illa, kecuali kafarallahu biha, Allah akan menggugurkan dengan sebab musibah-musibah tadi sayyiatihi, akan kejelekan-kejelekannya. Makanya kalau kita tuh pengen menajamkan pisau, biasa apa dilus-lus? Ya biasa dilus-lus, ya malah kena pisau, ya malah bubrah-bubrah getih. Emas ketika bercampur dengan karat, tinggi apa dibakar? Bakar. Semakin dibakar semakin tampak kemurnian logam emasnya. Ya begitulah hukum yang berlaku. Anak-anak sekolah semakin pintar, guru semakin banyak memberikan soal, semakin bisa mengerjakan tuntas, semakin bangga. Nah, kesanalah. Dan itu sebuah kemestian. Makanya supaya kita tuh siap lelah, siap payah, makanya lelah kita, payah kita iringkan dengan harapan semoga lelahku Allah memberikan ganti yang lebih baik. Makanya kita jangan menilai
kelelahan kita itu semata dengan dunia. Tapi niatkan kelelahan kita yang paling utama diganti dengan surga. Kalau kelelahan kita hanya terfokus gantinya dunia, petani arikala sampun bekerja keras jebule dipangan wereng, niku rumangsa gagal napa rumangsa sukses? Rumangsa gagal. Kenapa? Karena sing digolek itu adalah hanya imbalan dunia. Tapi apabila lelahnya, berdananya digunakan untuk mencari pahala, itu nggak ada yang gagal. Kenapa? Dipangan mano, dipangan bung niku sedekah. Lelahmu itu akan diganti. Makanya kita jangan terfokus pakai akal saja walaupun kita butuh cerdas. Tapi kecerdasan kita jangan sebatas mentok pada akal, tetapi cerdaskan dengan bimbingan Allah Ta'ala sehingga akal kita semakin brilian. Maknanya seperti itu. Ayol ikhwah azan subhanahu wa ta'ala, setelah terbaca syarah dari Syekh Utsaimin, tersimpul beberapa pelajaran berikut. 1. Arti musibah, yaitu peristiwa yang menimpa. Arti musibah adalah peristiwa yang menimpa, entah baik maupun buruk. Itu tadi tentang makna musibah, yaitu peristiwa yang menimpa bisa baik bisa buruk. Disangoni niku nggih musibah, barangi ilang niku nggih musibah, mananya peristiwa yang menimpa. Itu dari makna standar. Titik, masih kelanjutannya. Istilah umum, musibah adalah petaka yang dianggap buruk. Ini makna istilah umum. Musibah adalah petaka yang dianggap buruk. Titik. Napa contohnya petaka yang dianggap buruk? Nandur mboten wonten hasile, pangan buk, dintekne manuk, nandur telo jeboli wong, atau sudah bekerja keras tertimpa petaka ini itu, numpak kendaraan tibo, atau banyaklah. Secara umum ketika orang mendengar kata musibah, kesannya seperti itu. Tapi makna bahasa musibah itu adalah peristiwa yang menimpa, entah baik maupun buruk. Nomor 2, hikmah musibah atau faidah adanya musibah. 1. Pengingat dosa agar tobat. Dan nomor 1, pengingat dosa agar tobat. Nomor 2, agar mengambil pelajaran dan hati-hati. Nomor 2, agar bisa mengambil pelajaran dan berhati-hati. Faedah yang ketiga, siksa yang disegerakan buat orang kafir. Siksa yang disegerakan buat orang kafir. Itu faedah yang ketiga. Yang keempat, penggugur dosa buat mukmin. Yang keempat, penggugur dosa buat orang beriman. Lalu yang kelima, pahala tambah buat orang yang sabar. Pahala tambah buat orang yang sabar. Nah itu tadi pelajaran nomor 2. Hikmah, faidah di balik musibah. Bila kita terkena musibah, peristiwa yang kita anggap petaka, yang kita tidak suka padanya,
Gimana sikap kita? Pertama, pengingat dosa agar kita tobat. Makanya begitu kita dapat musibah, iling-ilingo, dosaku sing endi, aku dilini dengan musibah ini. Misalnya kita tuh melaku-melaku, enek kewan masuk mata, segera kita ingat, berarti dilini mataku ada dosa, mengke sing tak sawang opo, dosaku nyawang opo, dosaku nyawang opo, dosaku nyawang opo, dan seterusnya. Makan kecokot, ya kita ingat, aku mungkin ngomong opo, nanti ilatku diingatkan dengan kecokot. Demikian juga sikil kesandung, kukunya cepot, nah kita juga ingat, mungkin sikilku tangge melangkah ke langkah kemana. Nah seperti itu ada hikmahnya. Dan kita tidak boleh untuk mentazkiyah, menetapkan diri kita itu baik, nggak bisa. Karena kullu bani Adam khata', anak Adam itu banyak berbuat salah. Makanya kita itu diingatkan. Itu hikmah faidah yang pertama. Sehingga kita tidak usah menyalahkan kenapa terjadi musibah. Yang benar itu malah syukur. Ternyata salahku mungkin tidak sadar, ternyata Allah mengingatkannya. Kemudian yang kedua, untuk diambil pelajaran dan ngati-ngati. Untuk diambil pelajaran dan ngati-ngati. Apa itu? Kalau musibah dunia nggak seberapa wis koyong ini, sok musibah akhirat koyong ngopo. Tambah pun apa tambah enteng wonten akhirat niku? Oh tambah berat. Tambah berat. Nanti akan diambil pelajaran dan ngati-ngati. Sehingga nggak sembrono. Makanya orang itu semakin berumur, itu semakin berpengalaman, semakin kenyang, telah makan asam garam kehidupan. Makanya mereka itu semakin hati-hati dan bijak. Lalu faedah yang ketiga, siksa yang disegerakan buat orang kafir. Makanya kepada mereka yang telah tegak nasihat lalu membantah, tahu kena musibah, itu delik nih. Hei orang kafir, apa yang kamu banggakan? Hei orang yang menutup diri, apa yang kamu banggakan? Kamu kena musibah dunia nggak seberapa, sudah kayak begitu sambatmu. Makanya tobatlah dan masuk Islam. Apabila tidak, itu siksa yang disegerakan. Dunia wis kena, pada dunia itu kan surga buat kamu. Lalu bagaimana nanti dengan akhirat? Yang la khalaqalam, nggak ada jatah baik, tambah ngenes nanti di akhirat. Berat dan memprihatinkan. Itu siksa yang disegerakan kepada orang kafir. Sinten wong kafir sing siksane disegerakan. Satu, umat Nabi Nuh hancur kan? Leb-leb nih, banjir dahsyat. Yang hidup tuh hanya sak perahu saja. Itu sisa yang disegerakan itu. Di akhirat masih menunggu yang lebih dahsyat. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan kami pasti akan menimpakan kepada mereka siksa yang kecil sebelum yang besar. Barangkali dengan begitu mereka nanti bisa mau tadarruk, koreksi diri, dan akhirnya itu berbenah. Bila tidak, nanti akan bertumpuk-tumpuk siksa yang besar. Lalu yang keempat, sebagai penggugur dosa untuk orang yang beriman. Makanya bila kita punya tanda keimanan, bekerja keras cari ilmu dengan metode pemahaman yang benar, bekerja keras untuk jaga akidah kita jauh dari kesyirikan, menjaga sholat kita, jamaah kita, kekhusukan kita, dampak dari sholat kita, kerja kita halal, kita bergaul tidak menyakiti orang, pakai lisan maupun tangan kita, bahkan banyak bisa memberi. Ternyata juga terkena musibah. Setelah dicari dosa-dosanya belum ketemu, maka itu merupakan tanda dia mendapatkan pengguguran dosa apabila pernah ada, atau sebagai peninggi derajat. Sebagai peninggi derajat. Tapi ya muhasabah kita ya jangan sebatas peristiwa kita sehari saja. Hari ini nggak ada, mungkin kemarin kita punya dosa, atau kemarin tidak ada, kemarinnya lagi, pekan yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Nanti akan cerdas.
Otaknya kita berpikir terus sampai orang tempo itu kelingan, oh iki dosaku 40 tahun yang dulu. Karena Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, kemudian ditenggelamkan. Berapa jaraknya? 40 tahun. Makanya muhasabah kita itu luas, sehingga nanti apabila ketemu nanti akan menjadi penggugur dosa atau peninggi derajat. Kemudian pelajaran yang kelima adalah tambah pahala buat orang yang sabar dan berharap pahala. Makanya kita tidak sabar saja, tapi juga selain sabar juga mengharapkan pahala. Rata-rata orang itu ketika kena musibah sabar, waktu berlalu itu terasa ringan. Itu otomatis. Kena musibah, waktu berlalu terasa ringan, baru kuwi lali. Pernahkah kita mendapatkan penderitaan berat? Pernah. Kan semakin hari kan berkurang kemudian sembuh. Kita bukan sebatas sabar bertahan, tapi juga mengharapkan pahala, sehingga nanti mendapatkan pahala tambah. Nah, dari peristiwa seperti itu. Nah, begitu. Itu tadi pelajaran yang nomor 2. Sekarang kita masuk pada pelajaran nomor 3. Iman yang kuat, ujian akan berlipat, pahala pun juga meningkat. Kita ulang, iman yang kuat, ujian berlipat, pahala pun meningkat. Ilmu semakin didalami, akidah semakin terbenahi, sholat pun juga semakin ajek khusyuk, harta pun juga semakin halal, pergaulan pun juga semakin baik. Itu tanda-tanda iman yang meningkat. Itu nanti ujiannya akan semakin berat. Nabi kita SAW ketika sakit itu sampai 2 kali. Panasi, juga pernah diracun ketika berada di Khaybar tahun 7 Hijriah. Ketika ketangkap, orang yang meracunnya ditanya, "Napa awakmu ngeracun aku?" Ya, sebatas untuk pengecekan saja. Kalau kamu seorang nabi, ya nanti pasti akan laporan racun itu. Tapi kalau kamu itu bukan nabi, kami supaya segera perai dari gangguanmu. Ternyata begitu niatan dia. Ternyata dimaafkan oleh Nabi SAW. Ya wis, ndak pancen ngono. Supaya masuk Islam, nggak dibunuh. Karena keburukan dibalas dengan kebaikan, bukan dengan kejelekan, tapi dengan kebaikan. Tapi akhirnya dia juga dibunuh. Kenapa? Karena ada yang lain juga memakan daging yang ia taburi racun, akhirnya mati. Nah, dibunuhnya dia kisos. Kenapa? Ada yang lain yang menjadi korban dengan sebab ikut memakan daging yang ditaburi. Nah, begitulah. Makanya kita supaya bersiap diri, kita semakin belajar, kita semakin benahi akidah kita, ibadah kita, pergaulan kita, kehalalan harta kita. Itu nanti ujian akan semakin berat. Di antaranya nanti proses nyawa dicabut. Itu betul-betul sangat berat dan masing-masing dari kita pasti akan merasakannya. Nah, begitu. Di balik itu pada sisi sosial pun juga sama. Orang itu semakin baik, nanti tugas sosialnya semakin luas. Semakin luas. Entah itu di dalam harus istiqomah dakwahnya. Karena ilmu bukan sebatas dimiliki sendiri, tapi juga harus dijabarkan. Sementara orang-orang yang belum punya ilmu itu masih terlalu luas. Kira-kira di Indonesia masjid itu adalah puluhan ribu. Apakah setiap masjid yang ada di kanan kiri kita itu sudah tegak sholat 5 waktunya, ajib jamaahnya, Quran dikajikannya, hadis dibacakannya? Gak ada kan jaminan. Bahkan di tempat-tempat yang lebih pelosok itu kayaknya adzan itu hanya maghrib dan isya. Itu pun juga hanya beberapa gelintir orang saja, selebihnya kosong.
Saya berulang kembali, itu naik ke Sendang, itu ternyata berulang-ulang mampir itu mesti kosong. Jadi masjid itu gede, dekat dengan sekolah besar. Nah begitu, mana itu orangnya? Mana itu orangnya? Kemana? Itu sangat nyata. Makanya apabila kita tahu seperti itu, kita punya ilmu, masa diam saja? Itu tugasmu itu. Bagaimana? Setidaknya satu masjid kamu masuki, kamu kan masih banyak waktu longgar. Bagaimana kamu membantu untuk memakmurkannya? Nah begitu, dengan cara jamaah ajak. Ketika sudah akrab nanti membersihkan, ketika sudah akrab membantu mengajarkan anak-anak DTPQ-nya. Ketika sudah jalan, mungkin nanti ada acara kumpul-kumpul membacakan ayat, lama-lama akan tahu, wah orang itu ternyata punya ilmu, bisa mengajarkan. Mereka akan berduyun-duyun duduk. Dan itu masih terlalu banyak masjid yang masih kosong dari keilmuan itu sendiri. Lalu bagaimana tanggung jawab takmir? Apakah sebatas ngurusi fisik, wakaf dan duite bayi? Kan gak cukup kan? Sementara kebutuhan kepada ilmu itu lebih penting daripada kebutuhan dunia kita. Makanya termasuk kewajiban orang tua adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Butuh kita kepada ilmu itu lebih penting daripada kebutuhan makan dan minum. Itu juga termasuk doanya Nabi Ibrahim, wajal hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri-negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat la'allahum yashkurun. Beri rezeki kepada penduduknya dengan buah-buahan, semoga mereka tuh syukur. Jadi aman lebih didahulukan daripada makan. Sementara aman itu merupakan buah dari iman. Nggak mungkin membuahkan aman tanpa keimanan, tanpa ilmu. Maka lihat saja, itu sudah terungkap dari untayan doa Nabi SAW ketika melihat hilal. Ponacek napa derek lek mirsani hilal. Napa dongane? Allahu Akbar. Takjub. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tardo wa rabbuka wa rabbuna Allah. Melihat hilal, berucap Allahu Akbar, pasal takjub. Ya Allah, munculkan hilal pada kami, Kau berikan kepada kami keamanan dan keimanan. Antara aman dan iman itu satu kata. Wassalamah wal islam, antara Islam dan salamah pun juga satu kata. Itu ada dampaknya. Wa taufiq lima tuhibbu wa tardo, dan taufik bisa menerapkan kepada perkara yang kau cinta, kau ridhoi. Hai bulan, Rabbku adalah Rabbmu Allah. Matanya itu sama-sama diingatkan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pesan Nabi yang lain, la yumnahatukum hatta ya'mana jaruhu min bawaikihi, tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tetangganya aman dari gangguan kejahatannya. Islam pun juga demikian. Al muslimu man salimal muslimun milisanih wa yati. Orang itu dikatakan muslim, beragama Islam, pada sisi sosialnya bisa terasa keislamannya dengan bukti lingkungannya selamat dari gangguan tangan dan lesannya dari kaum muslimin. Itu tadi pelajaran yang ketiga, bahwasanya iman yang kuat ujian berlipat, maka pahala pun juga meningkat. Kayaknya sampai situ dulu yang kita kaji malam hari ini. Sudah kesusul waktu isya. 2 hadis yang telah kita pelajari, semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. aktivitasnya bukan jamaahnya ya
Bagaimana kamu takbir orang itu menuntut tidak beraktivitas Ada pertanyaan fenomena peristiwa yang tampak mata ketika menjamurnya masjid, bahkan bagus-bagus, indah-indah dan megah, tapi kenyataannya sepertinya konsentrasi takmirnya itu berada pada fisik. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana hal seperti itu? Tanggung jawab dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawabnya berat. Karena orang yang selamat itu bukan orang yang semata membangun. Memang betul ada fadilah man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid akan dibangunkan rumah di surga. Fadilah besar, tetapi itu fadilah berkaitan dengan sarana, bukan fisik asli. Sarana itu yang menjadi nilai, tetapi itu sarana. Yang menjadi inti itu apa? Pemakmur. Karena pesan Nabi SAW membacakan firman Allah Ta'ala ada di At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya ayat. Sesungguhnya pemakmur masjid itu siapa? Orang yang beriman pada Allah, iman pada hari akhir, menegakkan sholat. Sepetak tanah yang paling bagus di bumi itu adalah masjid. Apa itu masjid? Tempat sujud. Yudkaru fiha ismullah katsira. Di sana banyak disebut nama Allah yang banyak. Nah, begitu. Azan dikumandangkan disebut nama Allah. Salat ditegakkan disebut nama Allah. Al-Quran dibaca, dibikin majelis, dijelaskan, disebut nama Allah. Memperbanyak doa, iktikaf, itu fungsinya ke sana. Maka siapa yang membangunnya itu nanti akan menjadi pelayanan. Nama itu semakin agung, orang semakin khidmat. Dan termasuk tanda kiamat adalah ya tabahan nasu bil masajid, manusia berbangga, berlomba untuk membangun masjid. Itu malah diidentikan dengan tanda kiamat. Sekarang masjid semakin banyak enggak? Semakin indah enggak? Tapi semakin makmur enggak? Memprihatinkan. Ini menunjukkan tanda-tanda kiamat. Padahal kita tahu sejelek-jelek manusia, siapa? Kiamat terjadi dia masih hidup. Yang nanti puncaknya orang iman itu mati sampai Masjidil Haram, nanti rangkaian bangunan itu akan dipreteli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Loh, begitu. Ini memprihatinkan sekali. Maka daripada itu kita sebagai takmir masjid ya harus berbenah, tegakkan sholatnya. Nanti nuwun sewu, siapa yang ditokohkan ketika masyarakat itu enggak ada ya ngalah wae. Masjid ya tak openane, tak bukae, tak tutupe, tak golekne duit, tak bayar listrike, tak adanane, tak komatane. Dene ra enak ya tak imamane, tak makmumane dewi. Nah, senada dengan itu supaya siap seperti itu. Kenapa? Dia nanti akan bertanggung jawab. Setelah bekerja keras, uang desa kok nggak gelem, beres nanti tugas dia. Kayak Nabi Nuh dakwah terus ternyata gak ikut, gak disalahkan. Nah, itulah tanggung jawab berat kepada kita-kita yang mendapatkan amanah sebagai pemakmur masjid. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.